Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya tadi Pak Jono katakan bahwa kita sudah ada di hari yang mendekati kita akan merayakan Natal gitu ya. Saya katakan Jemaat Gold Coast tadi dalam candaan saya di awal tahun ini, saya mengawali tahun dengan mengucapkan Merry Christmas malah, artinya bahwa cepat sekali waktunya berjalan. Dan tanpa kita rasa bahwa benar, dan akhirnya kita sadar kita sudah ada di ujung dari akhir tahun ini ya. Kita dalam hitungan 2 bulan ke depan ya, 3 bulan penuh kita sudah mengakhiri tahun ini. Cepat sekali saudara ya, cepat sekali. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita berjalan dengan Tuhan ya, tadi kita nyanyikan lagu bahwa semua di dalam waktu Tuhan. Ketika kita mengerti bahwa semua di dalam waktu Tuhan, maka sebenarnya yang terpenting dalam hidup ini bukan tentang, wah saya semakin tua ya, bahkan saya mulai menghitung rambut putih saya, saudara ya. Tapi bukan itu pesan kehidupan yang penting. Tapi pesan kehidupan yang penting adalah bagaimana kita terus mampu dan diperkenankan oleh Tuhan untuk bisa menikmati anugerahnya setiap waktu. Amin, saudara. Ya, saya kira ini yang menjadi pesan penting dalam kehidupan beriman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, minggu yang lalu kita bicara tentang kesetiaan. Ya, kita bicara tentang kesetiaan. Hari ini saya ingin bicara tentang hal yang berbeda, tentu dengan hal itu menjadi hal yang juga menjadi pesan di Jemaat Gold Coast tadi pagi, bahwa gereja Tuhan harus mengerti dan memahami secara benar tentang pesan ini. Sebab iman percaya kita kepada Tuhan adalah sebuah proses dari pesan rohani hari ini. Dan itu harus benar-benar kita hidupkan di dalam diri kita. Ya. Oke, saya mengambil tema pada hari ini dengan judul penebusan atau redemption. Ya. Penebusan. Dan kita juga akan melihat tentang makna penebusan oleh kasih karunia Allah ya. Makna penebusan oleh kasih karunia Allah. Mari saudara, saya ingin mengawali kita dengan pembacaan dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Haleluya. Titus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-7. Puji Tuhan. Saya baca dalam nama Yesus buat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Sekali lagi, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Saya garis bawahi kalimat ini, dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup kekal sesuai dengan pengharapan kita. Saudara, Alkitab dengan jelas ingin mengatakan kepada kita bahwa ada hak rohani yang Tuhan beri di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, dan itu kita miliki, kita dapatkan itu, dan itu terjadi oleh karena pembenaran yang dari Allah untuk kita orang percaya melalui pekerjaan kasih karunia-Nya. Oleh kasih karunia-Nya. Sudah saya mencatat begini tentang kasih karunia. Kasih karunia sebagai kekayaan ilahi di dalam kedaulatan Allah. Ya. Dan kasih karunia inilah yang memberikan kita hak untuk menerima hidup yang kekal. Ya. Kasih karunia adalah tindakan bebas Allah terhadap eksistensi manusia. Ya. Kasih karunia adalah kuasa yang menghidupkan. Jadi di dalam tindakan bebas Allah terhadap eksistensi manusia, Dia memberikan kehidupan untuk hidup kita. Sebab itu ada di dalam kekayaan kedaulatannya. Dan kasih karunia inilah yang diberikan atas dasar tindakan bebas Allah untuk menebus kita. Untuk menebus, jadi gak main-main saudara ya. Dan kasih karunia yang telah menebus kita, saudara, kasih karunia ini dijelmakan sebagai putra tunggal dalam pribadi Yesus
untuk menyelamatkan umat manusia atas dasar kasih yang besar. Itu sebenarnya ketika kita bicara tentang kasih karunia. Saya pernah mengatakan bahwa tidak ada definisi yang sempurna dari perspektif manusia. Sebab kasih karunia adalah definisi sorga, adalah nuansa dan suasana sorga. Bahkan saya katakan kasih karunia ini yang dijelmakan sebagai putra, sebagai di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Dan Alkitab jelas mengatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman yang telah menjadi manusia. Ya. Kemudian di Filipi pasal 2 ayat yang kelima, 6, 7, saya nggak taruh di PowerPoint itu, ya, bahwa ia meninggalkan kemuliaan sorga dan mengambil rupa menjadi hamba, ya, menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Jadi itulah kasih karunia, wujud fisik, ya, wujud dari pernyataan kasih karunia Allah. Ketika kita mengerti ini, baru kita masuk di dalam penebusan itu sendiri. Saudara, orientasi kekristenan kita tentang keselamatan, saya berulang kali katakan, tidak hanya tentang tempat, tidak hanya tentang sorga yang kemudian akan kita miliki nanti, di mana Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu, ya, dan aku akan datang kembali membawa engkau ke tempat di mana aku berada, kamu pun akan berada. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada proses untuk kita menuju ke tempat itu, yaitu keselamatan kekal, di mana proses itu adalah proses kehidupan beriman yang secara mutlak harus dialami oleh semua orang, harus, ya, apalagi untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ada fakta tentang kehidupan manusia, ya, ada fakta tentang kehidupan kita, dan fakta ini bukan hanya tentang eksistensi kehidupan individual kita masing-masing di dalam peran sosial kita, baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan, ya, dengan segala kapasitas kita. Bukan saja tentang fakta hidup itu, tetapi Alkitab ingin mengingatkan kita bahwa sesungguhnya manusia telah rusak atau dunia telah rusak oleh dosa. Bahkan Roma pasal 3 ayat yang ke-23 berkata begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di sini kita mulai memahami, mengerti tentang arti dari penebusan itu. Betapa pentingnya kita membangun secara permanen di dalam diri kita, bahwa penebusan itu menjadi penting di dalam pengertian beriman kita kepada Tuhan. Karena di situ akan terbangun bagaimana cinta yang tulus, hormat yang sesungguhnya, ya, penyerahan diri total kepada Tuhan. Itu dari pengertian tentang bahwa hidup kita telah ditebus. Dan Alkitab katakan bahwa setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka kita yang datang setelah Adam, saudara, ya, setelah Adam, kita dikatakan bahwa dead on arrival, kita datang sudah menjadi manusia yang berdosa. Kita sudah datang menjadi manusia yang berdosa, dan di dalam keberdosaan manusia kehilangan suasana seperti ketika manusia baru diciptakan. Dia kehilangan kemampuan untuk bisa merasakan secara langsung kemuliaan Allah. Dia kehilangan kemampuan untuk merespon secara langsung kemuliaan Allah. Dunia ini rusak oleh dosa. Bahkan ada yang berani berkata, kalau Adam dan Hawa tidak jatuh di dalam dosa, manusia mungkin tidak bekerja, tidak perlu bekerja. Karena semua sudah di-provide oleh Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa hidup di Taman Eden sebelum mereka jatuh dalam dosa. Jadi ada hal yang serius yang diakibatkan oleh dosa. Ya, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan di ayat yang lain dikatakan, Yohanes 8 ayat 34 dikatakan bahwa sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi bukan saja tentang berdosa itu sendiri, tetapi kehidupan yang dikuasai. Bagaimana hidup manusia yang diciptakan seturut
dan serupa dengan gambar Allah yang kemudian oleh karena dosa akhirnya manusia menundukkan diri kepada dosa. Dan ini fakta yang serius. Kita melihat di kehidupan kita ada hal-hal negatif yang terjadi, ada hal yang kita nggak suka terjadi, terlihat, atau ada peristiwa-peristiwa ekstrim negatif yang kita lihat di mana-mana. Ya, banyak hal yang membuat kita miris, banyak hal yang membuat kita marah, kecewa, menangis dan lain-lain. Dan itu adalah fakta yang tidak bisa kita nggak bisa saya nggak mau hidup di dunia ini, saya mau ke planet saja, enggak. Itu fakta. Tetapi, sudah perhatikan baik, tetapi ada fakta yang lain. Ada fakta yang lain yang Alkitab ingin tegaskan kepada kita. Sebagai orang percaya, iya, dunia telah hancur oleh dosa, rusak oleh dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ada fakta yang lain di mana fakta ini yang sebenarnya harus menyala, ya, harus terus menerangi pikiran dan hati orang percaya. Fakta itu adalah Efesus pasal 1 ayat 7 katakan begini. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Kita beroleh penebusan dan akibat dari penebusan itu kita memiliki pengampunan dosa. Ya, kita beroleh penebusan dan akibat dari penebusan kita memiliki pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Hal yang serius. Ini fakta. Saudara, saya katakan tadi dengan semua peristiwa yang terjadi, yang kita lihat di luar sana, yang kita suka, yang kita nggak suka, dengan dinamika yang bermacam-macam. Tapi ada fakta rohani yang tidak boleh kita abaikan. Ini menjadi pesan yang saya suka banget. Saya bersuka cita dengan hal ini. Bahwa Alkitab katakan bahwa kita telah beroleh penebusan. Dan penebusan itu melepaskan kita dari fakta yang tadi saya katakan. Penebusan itu telah melepaskan kita dari dosa, Alkitab katakan. Dan itu kita menerima pengampunan dosa menurut kekayaan. Wow. Jadi waktu Tuhan menebus kita dari dosa, itulah tindakan yang paling serius yang pernah dilakukan oleh Tuhan. Saya berani katakan demikian. Sebab untuk sebuah keputusan itu Alkitab katakan Dia mengaruniakan anak tunggalnya. Kasih karunia Allah diwujudkan menjadi manusia. Kasih karunia Allah diwujudkan di dalam pribadi Yesus dengan satu tujuan. Untuk memulihkan manusia kepada gambar Allah yang sesungguhnya. Mengembalikan manusia kepada tujuan ilahi yang sebenarnya. Dan ini hal yang indah sekali, saudara. Ya. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini sebenarnya yang diharapkan dari orang-orang Kristen. Diharapkan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita hidup di tengah dunia yang rusak, saudaraku. Kita hidup di tengah dunia yang banyak peristiwa yang kita nggak suka, hal-hal yang ekstrim lainnya. Tetapi oleh kasih karunia dikatakan menurut kekayaan kasih karunia, menurut kedaulatan Allah sendiri, menurut tindakan bebas Allah dalam kedaulatannya. Maka digunakan dengan cuma-cuma itu. Dan atas dasar kekayaan itu kita telah menerima pengampunan. Dan pengampunan itu dikerjakan melalui penebusan yang dikerjakan oleh pribadi Yesus. Kita akan lihat itu. Ya, kita akan lihat perlahan-lahan. Bahwa penebusan yang dimaksud tadi adalah penebusan yang terjadi melalui pengorbanan darah Kristus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas,
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Standar, koreksi kalau saya salah, standar nilai harga dunia itu selalu patokannya di harga emas gitu, logam mulia. Ya. Tetapi Alkitab katakan begini, penebusan yang kita terima dari Tuhan dikatakan bukan dengan perak atau emas. Jadi nilai kita sebenarnya adalah sangat mulia di hadapan Tuhan. Ya, mulia banget di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apapun kata orang tentang sikap dan pilihan iman kita, apapun pandangan orang lain tentang keputusan ibadah kita, cara kita mengekspresikan cinta dalam penyembahan kita kepada, apapun kata orang, tetapi di mata Tuhan kita mulia. Di mata Tuhan kita berharga. Berharga banget. Sebab Alkitab katakan waktu dia menebus kita, dia nggak tukar kita dengan emas yang mahal, enggak. Dia nggak tukar kita dengan perak yang mahal, enggak. Tapi Alkitab katakan dengan jelas, ya, dengan darah yang mahal, darah yang kudus, darah yang tak bercacat. Alkitab katakan darah Kristus sendiri sama seperti darah anak domba yang tak bernoda. Waktu orang Israel ada di tanah Mesir selama 400 plus tahun, pada satu titik mereka kemudian menjadi budak sekian lama di Mesir. Dan itu Mesir dan kehidupan orang Israel di Mesir itu selalu bicara tentang perhambaan kepada dosa, kehilangan kebebasan di situ. Orang Israel bekerja secara paksa sekian generasi. Lalu kemudian Tuhan membebaskan, menebus mereka dari perbudakan melalui peristiwa Paskah. Kita sudah lihat itu beberapa bulan yang lalu. Peristiwa Paskah itu adalah peristiwa tentang penebusan, ya, dari perbudakan Mesir kepada tujuan mulia Tuhan, Kanaan. Ada titik di mana Alkitab katakan engkau harus mengambil seekor anak domba yang berumur setahun. Kemudian harus disembelih. Itu menunjuk kepada kesempurnaan, menunjuk kepada pengorbanan, menunjuk kepada penebusan. Demikian juga dengan kita. Alkitab katakan bahwa manusia telah berdosa dan semua orang yang hidup di dalam dosa sesungguhnya dia menjadi hamba dosa. Fakta ini yang saya ingin tekankan kepada kita, bahwa hidup kita telah mengalami penebusan dari Tuhan. Ditebus oleh Tuhan. Dan gak main-main, ini sangat serius. Kita gak hanya sekedar melihat megahnya Christmas, kemudian melihat salib yang begitu keras itu, ya, pesannya. Tetapi saudaraku, kita lihat bahwa penebusan itu adalah penebusan yang sangat mahal nilainya. Sangat mahal nilainya. Karena Allah melihat keberadaan saya dan saudara yang jauh lebih mahal dari apa yang dunia pikir tertinggi, termahal. Saya katakan tadi itu nilai logam mulia menjadi standar. Orang berusaha mencari, mendapatkannya. Ada bahkan orang yang berani mencuri, bahkan membunuh hanya untuk alasan itu. Tetapi kita punya nilai yang lebih mulia dari sekedar emas dan perak. Emas dan perak tidak dapat menebus kita, nggak dapat. Tapi hanya darah kudus, darah suci dari Kristus sendiri. Dan itu yang membuat kita kembali menerima pengampunan, menerima pengampunan.
Dan itu dikerjakan menurut kekayaan, menurut pikiran sorga itu loh, saudara. Menurut keputusan sorga, menurut bahasa sorga. Kita menerima, mengalami itu. Dan tidak hanya tentang itu. 1 Korintus 6 ayat 20 katakan begini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara, waktu kita ditebus oleh Tuhan, kita nggak dicicil saudara. Tapi lunas, tuntas, clear, dibayar tuntas, Alkitab katakan. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, penebusan itu penebusan yang telah selesai. Waktu Yesus di kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Dibayar lunas. Sudah selesai. Saudara, ada sebuah ilustrasi, saudara, yang mengisahkan tentang tukang roti, pembuat roti, gingerbread, ya, pembuat roti yang membuat roti menjadi seperti orang-orangan dari roti ginger gitu, ya, gingerbread man gitu. Saudara, pada waktu itu, pada saat itu pembuat roti, dia membuat roti ginger ini menjadi orang-orangan, kemudian tiba-tiba orang-orangan yang dari roti tiba-tiba hidup. Dia hidup. Dan kemudian waktu dia hidup, ini orang-orangnya tiba-tiba dia lompat keluar dan dia kabur dari rumah pembuat roti ini. Tentu saja, saudara, kemudian dicari oleh pembuat roti. Dari rumah ke rumah dia mencari, kemana ini gingerbread man ini. Dari jendela ke jendela rumah dicari, nggak ditemukan. Sampailah dia di satu tempat di toko roti. Waktu dia lihat ke dalam, itu gingerbread man itu ada di antara roti-roti yang lain. Dan dia kata, nah itu adalah gingerbread man yang adalah milik saya. Lalu dia katakan kepada pemilik toko roti itu, ini adalah milik saya. Gingerbread man ini adalah milik saya. Orang yang punya toko itu kata, oh nanti dulu. Dia ada di toko saya. Lalu gingerbread man, pemilik itu dia katakan, no, kamu gak ngerti, saya yang buat dia, saya yang create ini gingerbread man. Oh, kamu harus membayarnya untuk dapat memilikinya. Singkat cerita, akhirnya pembuat roti dia bayar gingerbread man, dia bayar dan dia bawa pulang ke rumah. Waktu dia bawa pulang ke rumah, dia katakan kepada gingerbread man ini, dia katakan, hey, you are mine. Bukan saja karena aku yang buat, tetapi karena aku telah membayar, aku telah membeli engkau. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikian pun dengan kehidupan saya dan saudara. Di dalam penebusan itu kita tidak saja menjadi milik Kristus karena kita diciptakan oleh Tuhan, tetapi kita juga telah ditebus, kita dibayar lunas oleh Tuhan. Menjadi milik penuh dari Tuhan. Saya tidak akan bicara tentang arti luas tentang penebusan itu sendiri, tapi secara sederhana, definisi penebusan atau redemption itu berarti adalah harga yang harus dibayar dalam transaksi penebusan. Itu, ya. Harga yang harus dibayar dalam sebuah transaksi penebusan, ya. Untuk melepaskan seorang hamba atau orang yang terjual. Itu definisi dari redemption. Nah, saudara, sekarang kita lihat makna dari penebusan bagi orang percaya hari ini. Makanya saya katakan tadi, ada fakta yang harus kita hidupkan bahwa kita telah ditebus dari dosa. Dan penebusan itu jauh lebih penting pesannya dari sekedar kita melihat peristiwa-peristiwa yang menjadi fakta hidup kita hari ini. Ya, ada pesan penting di situ, yaitu penebusan. Nah, makna penebusan bagi orang percaya hari ini yang pertama adalah di dalam penebusan itu kita mengalami perubahan status. Waktu kita ditebus oleh Tuhan, maka kita mengalami perubahan status. Yang kedua, kita menjadi milik Tuhan sepenuhnya.
Kemudian hal yang ketiga adalah kita masuk pada kehidupan baru sebagai keluarga Allah. Dan sebagai keluarga Allah kita dilahirkan baru, kemudian kita menjadi anak Tuhan. Dan setelah kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi ahli waris. Kita berhak atas setiap janji Allah. Itu makna penebusan. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama, mengalami perubahan status. Roma pasal 6 ayat 17. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu kamu hamba dosa. Tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi penebusan itu lebih spesifik artinya daripada keselamatan itu sendiri. Penebusan. Dan penebusan itu berarti dimerdekakan dari status yang sebelumnya dalam perhambaan dosa. Dan Alkitab katakan kita dilepaskan dan kita masuk dalam kehidupan baru dengan status yang baru. Hamba kebenaran. Ya, dimerdekakan dari dosa, itu status yang baru. Ya. Kolose 1 ayat 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Itu penebusan. Jadi dengan semakin menyadari arti dari penebusan, saudara, saya ingin challenge saudara. Coba bangun permanen pikiran ini di dalam diri sudah menjadi rema. Saudara ingat bahwa hidupmu sudah ditebus. Waktu saudara pikir hidupmu sudah ditebus, itu cara beriman kita menjadi berbeda. Karena kita akan mengerti, iya, saya sudah ditebus dan saya sekarang dimerdekakan dari dosa. Saya sekarang dimerdekakan dari dosa. Kita sekarang telah dilepaskan dari kuasa kegelapan dan masuk pada kehidupan menjadi warga kerajaan Allah. Yesaya pasal 1 ayat 18 katakan, walaupun dosamu merah seperti kermisi, aku akan jadikan putih seperti salju. Jadi makna penebus yang pertama, kita mengalami perubahan status. Dari kehidupan dosa, apapun kehidupan masa lalumu, Alkitab katakan penebusan benar-benar merubah itu semua. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, dia akan aku jadikan putih seperti salju. Wow. Saudara, lihat bagaimana penebusan itu terjadi dalam hidup kita. Sehingga Alkitab mau katakan kepada waktu kita telah menyadari bahwa hidup kita telah ditebus oleh Tuhan, maka perhatikan baik. Maka tidak ada pengalaman masa lalu apapun yang berhak merampas dan mengintimidasi hidup kita. Itu pesan utamanya. Iblis kerjanya adalah menuduh. Kalau kita pernah buat salah, iblis suka tuduh, kamu mau khotbah, kamu berdosa, kamu gak layak. Mau pimpin pujian, gak layak. Mau melayani nggak layak. Iblis kuasai ya pikiran kita. Tapi dengar, hidup kita telah ditebus oleh Tuhan. Amin. Hidupmu telah beralih status dimerdekakan dari dosa. Sehingga kehidupan masa lalu kita tidak berhak lagi atas kehidupan kita hari ini. Sebab kita telah mengalami penebusan Kristus. Kita menjadi baru di dalam Tuhan. Jangan pernah ditipu oleh iblis. Biarkanlah yang lalu telah berlalu. Nikmatilah kehidupan baru di dalam Tuhan. Jalan masuk dalam proses ini dengan sempurna. Allah yang menjamin kita. Haleluya. Puji Tuhan, hidup kita telah ditebus oleh Tuhan. Menjadi orang bebas, hidup dalam kasih karunia. Yang kedua, kita menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Milik Tuhan sepenuhnya. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Kalau sudah lihat di dalam ayat ini, 1 Korintus 6 ayat 19-20, ada kalimat A, kalimat bagian B ayat 19, bagian A ayat 20. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Haleluya. Saudara, makanya saya katakan penting sekali untuk kita menyadari tentang arti penebusan dalam hidup kita.
Kita tidak saja bicara tentang kita beralih status dari kehidupan lama masuk kepada kehidupan baru yang dimerdekakan, tapi pesan penting sekarang. Orang yang ditebus itu bermakna dikatakan di sini, saudaraku, kita menjadi milik Allah sepenuhnya. Menjadi milik Allah sepenuhnya. Saudara, Anda semua memiliki properti apapun mungkin bentuknya. Saudara pasti akan merawat properti Anda dengan baik. Dan Anda berhak, Anda bebas, itu kasih karunia. Ya, tindakan bebas Allah terhadap eksistensi manusia. Kenapa? Karena kita ini sudah menjadi milik Tuhan, maka Allah bertindak bebas sesuka-sukanya Tuhan. Dan ini keistimewaan kita di dalam Tuhan. Waktu kita sadar, aduh Tuhan terima kasih hidup saya sudah ditebus oleh Tuhan. Menyadari hidup ini menjadi milik Tuhan dengan baik. Waktu kita menyadari hidup kita ini sepenuhnya adalah milik Tuhan, maka sesungguhnya Allah bertanggung jawab atas kehidupan kita. Allah bertanggung jawab. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Karena kita adalah milik Allah, maka Allah bertanggung jawab untuk memelihara kita. Karena kita adalah milik Allah, maka hari esok kita pun ada di dalam tangan Tuhan sebagai pemilik hidup kita. Gak usah takut, amin. Haleluya. Karena kita sudah ditebus. Kita sudah ditebus, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Itu menjadi penting. Kalau hidup kita masih ditentukan dengan cara dan keinginan kita untuk membawa hidup kita, saya takut saudara nggak mengerti arti penebusan. Saya takut saudara tidak memberikan kebebasan dan keleluasaan untuk Allah bekerja dalam diri kita. Kita menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Bagian yang ketiga, masuk pada kehidupan baru sebagai keluarga Allah. Itu makna penebusan bagi kita orang yang percaya hari ini adalah kita masuk pada kehidupan baru sebagai keluarga Allah. Kita berubah status menjadi milik Allah sepenuhnya dan kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Betapa indahnya keluarga Allah, amin. Betapa indah, ku cinta keluarga Tuhan, gitu kan nyanyinya. Ku cinta keluarga Tuhan. Kita berkata, aku cinta Tuhan. Aku keluarga Tuhan. Saudara, kita banyak kali gak jujur. Perhatikan baik. Orang Kristus suka gak jujur. Dia nyanyi. Kalau ditanya, kita adalah keluarga Tuhan. Amin. Iya, kita mengakui Tuhan itu Bapa kita. Tapi kita tidak mengakui orang lain sebagai keluarga kita di dalam Tuhan. Karena kita kadang-kadang kita suka kehilangan kasih terhadap sesama. Itu padahal kita ini penebusan itu menjadikan kita keluarga Allah. Kita, Anda dan saya. Anda adalah aku yang lain. Sehingga kita hidup sebagai keluarga. Itu makna penebusan adalah seperti itu. Kita ditebus supaya kita dapat menikmati kehidupan sebagai keluarga Allah secara penuh. Kita bisa menikmati kasih Allah tanpa intimidasi. Saya sedang belajar terus untuk terus menghidupkan bahwa hidup saya sudah ditebus oleh Tuhan. Dan di dalam penebusan Kristus saya menikmati sepenuhnya. Kita menikmati sepenuhnya. Sebab di dalam penebusan itu kita telah dimerdekakan. Kita nggak mampu memerdekakan diri sendiri, nggak mampu. Tetapi di dalam Kristus kita dimerdekakan. Tuhan yang merdekakan kita. Maka kalau Tuhan yang merdekakan kita, Dia sanggup menjaga kemerdekaan itu di dalam diri kita yang telah Dia berikan. Nikmati itu. Nikmati. Dan cara terbaik untuk kita memahami, mengerti arti penebusan itu yang sesungguhnya adalah dengan iman. Tapi saya nggak bicara iman hari ini. Tapi memahami arti dari penebusan yang sesungguhnya adalah dengan telinga iman, dengan hati yang beriman, dengan pikiran yang beriman, baru kita bisa ngerti semuanya dan ngalamin. Kita menjadi keluarga Allah
Dan sebagai keluarga kita dilahirkan baru. Dikatakan di Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24 jelas kita diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dibaharui. Ya, supaya kamu dibaharui. Kita lahir baru sebagai keluarga Allah. Kemudian Roma pasal 8 ayat 14-15 dikatakan setiap orang yang dipimpin atau yang menerima roh Allah maka dia disebut anak-anak Allah. Jelas. Anak Allah. Kita adalah anak Allah. Dari apa? Kita memiliki status ini dari penebusan Kristus. Tuhan yang pilih, Tuhan yang angkat kita menjadi anak-anaknya. Wow. Dan tidak hanya berhenti di situ. Tidak hanya tentang lahir baru menjadi anak Tuhan, tetapi melekat di dalam diri kita hak. Apa itu hak? Yaitulah hak waris. Ya, Roma 8:17, jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Wow. Bukankah kita selalu berdoa meminta apa yang kita mau, bukan? Kita berdoa apa yang kita suka, bukan? Itu yang kita lakukan, kita berdoa tapi dengar baik. Itu adalah bagian dari warisan ilahi, janji Allah yang disediakan buat kita. Tapi memiliki itu adalah harus dengan status yang benar. Kita harus menjadi anak-anak Allah yang sesungguhnya. Jangan pernah melepaskan diri dari kasih karunia Allah. Kasih karunia, dalam kekayaan kasih karunia Dia menebus kita. Dan penebusan kita itu menjadikan kita manusia, berakibat kita dibebaskan dari dosa. Menerima pengampunan dosa, hidup dalam kemerdekaan. Makanya Alkitab katakan, hidup kita dan milik Tuhan, maka untuk itu muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Lalu waktu Alkitab bicara tentang muliakan Tuhan dengan tubuhmu dalam pembacaan kita 1 Korintus tadi, saudara. Waktu Alkitab bicara tentang muliakan Allah dengan tubuhmu, ketika kita bicara itu tubuh itu bicara tentang mengekspresikan sesuatu. Tetapi kita tidak mungkin memisahkan antara tubuh, jiwa dan roh, nggak mungkin. Kita nggak mungkin datang ke gereja kita tinggalkan tubuh kita di rumah, nggak mungkin. Kalau setiap kali Alkitab bicara muliakanlah Allah dengan tubuhmu, Dia tidak berdiri sendiri hanya tubuh secara fisik, tetapi ada peran dimensi jiwa dan roh di situ. Tubuh ini hanya bentuk ekspresi fisik yang bisa kita tunjukkan. Tetapi itu adalah sikap yang lahir dari dalam hati dan manusia rohani kita. Jadi ketika Alkitab katakan muliakanlah Allah dengan tubuhnya, maka dengan tubuhmu, maka sesungguhnya Allah sedang memerintahkan kita supaya totalitas hidup kita, sehingga kita nggak bisa berkata begini, hatinya sih baik, tapi dan ungkapan-ungkapan lain seolah-olah membedakan antara tindakan dan hati, nggak mungkin. Apa yang keluar dari mulut itu adalah keluar dari hatimu, nggak bisa dipisahkan itu. Jadi penting untuk kita mengekspresikan apa yang ada di dalam hatimu. Beribu alasan yang kau buat karena kau tidak berekspresi, itu tetap bukti dan sikap hatimu. Muliakan Allah. Muliakan Allah dengan tubuhmu, dengan kehidupanmu. Karena hidup kita ini bukan milik kita lagi. Hidup kita adalah milik Tuhan seutuhnya. Milik Tuhan. Dan oleh karena penebusan yang telah kita terima dari Tuhan, maka kita tiba di ayat favorit kita. Ibrani 10 ayat 19. Ibrani 10 ayat 19 katakan begini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian. Kata oleh darah Yesus, itu bicara tentang penebusan. Ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Haleluya. Oleh darahnya sekarang kita penuh keberanian. Saudara,
Penebusan Kristus itulah yang memungkinkan dan memampukan Anda bisa beribadah dengan leluasa hari ini. Oleh penebusan itulah yang memberikan kita daya, memberikan kita motivasi untuk kita bisa beribadah. Semangat pujianmu, semangat penyembahanmu, itu adalah sikap dari kesadaran diri bahwa hidup kita ini telah ditebus oleh Tuhan. Kita menjadi milik Tuhan. Tanamkan di dalam hidup kita bahwa kita ini telah ditebus oleh Tuhan. Dari kehidupan sia-sia, kehidupan yang lama, masuk pada kehidupan baru. Dan di dalam kehidupan baru ada pengalaman yang besar. Yang Alkitab katakan kita dapat menghampiri Tuhan dengan berani. Di terjemahan yang lebih menggunakan kata confidence to enter the sanctuary by the blood of Jesus. Wow. Kita percaya diri. Kenapa? Karena kita mengerti hidup kita telah ditebus oleh darah Yesus. Saudara, ingat baik-baik. Kalau Anda sedang lemah, ingat Anda sudah ditebus oleh Tuhan. Hidupmu milik Tuhan. Kalau Anda sedang jauh dari Tuhan, ingat Anda telah ditebus oleh Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Hidupmu adalah milik Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, katakan dalam diri kita, aku telah ditebus oleh Tuhan. Hidupku adalah milik Tuhan. Allah yang bertanggung jawab atas hidupku. Allah yang bertanggung jawab atas hidupmu. Allah yang bertanggung jawab atas Anda yang menyaksikan pelayanan ini. Allah yang bertanggung jawab atas pelayanan ini. Hidup kita adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama.